Kesaksian 70 tahun Indonesia merdeka. Aku bersaksi 70 tahun sudah negara Indonesia menjadi negara yang merdeka, tetapi rakyat Indonesia belum merdeka. Aku bersaksi adalah kenyataan bahwa rakyat Indonesia sejak zaman kolonial, rezim Orla, rezim Orba, dinasti reformasi, bahkan dinasti revolusi mental, rakyat Indonesia tidak pernah menjadi warga negara dengan hak yang penuh berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan, urusan negara, dan urusan pemerintah. Tengoklah kembali. Di zaman Orla, rakyat hanya menjadi masa revolusi dan masa partai, sementara kelaparan dan kematian mengintai. Di zaman Orba, dinasti Mataram berwajah baru, rakyat hanya menjadi masa pembangunan yang daya kreatifnya dibelenggu. Penataran penyeragaman pikiran digalakan dan kejahatan oleh pemerintah, oleh tentara diberikan dukungan. Tentara melindungi kejahatan pemerintah yang oleh rakyat tak bisa terbantahkan. Tengoklah kembali, gerakan reformasi diadakan, rakyat dimanipulir membentuk barisan pemberontakan, seolah akan ada gerakan perubahan. Kenyataannya, reformasi hanya memberangus pemerintah Orba. Rakyat tetap tidak merdeka. Pemerintah hanya getol memperjuangkan posisi kedaulatan golongan mereka sendiri, bukan kedaulatan rakyat negeri ini. Mereka gede rasa, disangkanya suara mereka adalah suara rakyat, padahal hanya suara partai politik saja. Mereka tak ubahnya zaman Mataram, kolonial, Orla, dan Orba. Wajahnya saja yang baru. Rakyat tetap tak merdeka dan terbelenggu. Kini, reformasi berwajah revolusi. Kemerdekaan tetap menjadi ilusi, rakyat tetap tanpa hak asasi, pemerintah hanya rajin mengubar janji tanpa bukti. Wajah-wajah baru yang arogan bermunculan, beradu kekuatan dan kecerdasan, sedang rakyat hanya menjadi bantalan dan sasaran. Aku bersaksi, masih ada para pekerja yang tidak mendapatkan haknya sendiri, seperti sapi perah yang dilupakan majikannya sendiri. Banyak orang yang menjeladi gelandangan di negerinya sendiri, terlunta-lunta tanpa hak asasi. Aparatur negara tidak membela rakyat. Mereka tetap menjadi alat pemerintah untuk menindas rakyat. Seperti di zaman kolonial, di zaman Orla, di zaman Orba, di zaman reformasi, di zaman revolusi mental, sama saja. Politikus asik memperkaya diri dan memperkuat kedudukan sendiri. Budayawan asik dengan proyek kebudayaan, sibuk memberi angka dan nilai pada perlombaan kebudayaan. Para penyair sibuk memperjualbelikan metafora, berlomba dengan kata menuju langit tertinggi sampai lupa menginjak bumi. Dan seniman tetap menjadi buruh pusat kesenian sambil mabuk di emperan. Di sekolah, para guru sibuk menata kurikulum dan memperjualbelikan buku pelajaran. Siswa dijejali hafalan dan menjadi terlunta tanpa keterampilan untuk menyambut masa depan. Di rumah ibadah, agamawan sibuk membela Tuhan sambil mencaci yang berbeda keyakinan. Aku bersaksi, apalah artinya kemerdekaan tanpa kedaulatan?
rakyat tanpa hak asasi dan pembinaan kesadaran, pemusatan kekuasaan pemerintah semakin berlebih-lebihan sehingga daya hidup masyarakat terlumpuhkan. Rakyat yang tidak berdaya adalah rakyat yang kehilangan kemanusiaannya. Kekuasaan pemerintah yang absolut menjadi berhala, mengobrak-ngabrik tatanan moral dan peradaban. Akhirnya menjadi proses erosi kemanusiaan di dalam kehidupan berbangsa. Aku bersaksi dengan malu-malu dan ragu, sekelompok orang bertanya tentang nasionalisme dan rasa berbangsa. Rasa berbangsa kita telah dirusak oleh cara bernegara yang salah, dan nasionalisme sudah lama menjadi sampah. Bunga-bunga berguguran di pekarangan. Mata nanar melihat kematian dan penindasan. Pikiran dipenuhi jaring laba-laba kekuasaan. Apalah artinya kekuasaan? Apalah artinya kekayaan jika tak bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan dan hanya memperbanyak gelandangan dan pelacuran?